Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan kami. Kali ini kami akan menyampaikan teknik membuat diagram pada Google Docs. Tentunya teman-teman pertama kali harus membuka dokumen mana yang akan disisipkan diagram. Caranya, klik Tools, sisipkan, kemudian ke bagian diagram. Di sini ada 4 tipe, yaitu batang, kolom, garis, dan lingkaran. Kita coba yang pertama dulu, yang batang. Klik di batang. Kemudian ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita edit datanya, klik, lalu klik tanda panah yang ke bawah, dan kita klik yang buka sumber. Kemudian kita akan terhubung dengan spreadsheet. Nah, di spreadsheet ini kita masukkan data olahan atau data mentahnya, data sebelum diolah. Nah, contohnya kita ingin menampilkan di sini diagram nilai kuis praktik mikrobiologi. Nah, kita ganti di sini. Pada kolom A, kita ganti dengan nama-nama siswa yang akan kita buat pada diagram tersebut. Kemudian, di baris pertama kita ganti dengan nilai apa yang akan kita bandingkannya, yaitu nilai kuis pada saat PTS dan nilai kuis pada saat PAS. Kemudian, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Baik, nah seperti ini. Jika teman-teman ini judulnya ingin di tengah, maka tinggal di double klik, lalu klik yang tengah, rata tengah, dan misalnya ingin ditebalkan di bold. Kita langsung, kalau sudah selesai, kita langsung kembali ke Google Docs-nya, dan kita klik perbarui. Nah, maka tampilan datanya akan seperti ini. Kemudian kita coba membuat diagram yang kedua, tekniknya sama, tinggal klik sisipkan, diagram, lalu kita mencoba membuat diagram kolom. Nah, tampilannya seperti ini, cara mengeditnya sama, tinggal diklik, kemudian klik tanda panah ke bawah, buka sumber, otomatis kita akan disambungkan kembali dengan data spreadsheet. Kita masukkan terlebih dahulu datanya. Oke, rencananya kita akan membuat diagram tentang jumlah siswa. Kita bandingkan antar kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan kelas 13. Selain itu, parameter yang akan kita bandingkannya adalah gendernya, yakni perempuan dan laki-laki. Kita buat terlebih dahulu datanya. Ini contoh data saja, misalnya yang perempuan segini, kemudian yang laki-lakinya kurang lebih. Datanya nanti silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Lalu jangan lupa mengganti judul dari diagramnya. Misalnya kita ngambil judul di sini diagram jumlah siswa. Kemudian ingin kembali dirapatkan, lalu kita ke Google Docs-nya dan klik perbarui. Nah, tampilannya maka akan seperti ini. Kemudian jika teman-teman ingin merubah warna tampilannya agar tidak sama dengan diagram yang sebelumnya, tinggal diklik opsi gambar, kemudian ke pewarnaan ulang, kita pilih misalnya mau yang warna mana, misalnya yang ini. Nah, maka tampilannya akan berubah warnanya. Kemudian kita coba lagi diagram yang ketiga, caranya sama, sisipkan diagram, kita coba yang diagram garis. Nah, diagram garis kira-kira tampilannya seperti ini. Cara mengeditnya sama, kita klik kemudian ke buka sumber, otomatis terhubungkan dengan Google spreadsheet-nya. Lalu kita coba ambil data yang sama dengan diagram yang sebelumnya, jadi kita copy paste. Nah, tinggal kita lanjut ke judulnya. Jangan lupa diganti juga judulnya. Diagram jumlah
siswa. Nah, misalnya kita hanya ingin rata kiri tulisan judulnya, tidak masalah. Baik, kita lanjut ke sini dan kita perbarui. Kita perbarui, tampilannya kira-kira akan seperti ini. Kemudian tipe diagram yang keempat, kita mencoba membuat diagram lingkaran. Caranya sama, kesisipkan diagram klik yang lingkaran. Nah, tampilannya seperti ini. Cara editnya sama, klik kemudian buka sumber. Kita akan melakukan pengambilan datanya, data yang sama dengan diagram yang sebelumnya. Atau misalnya kita ingin diagram yang baru, tidak masalah. Misalnya kita ganti di sini judulnya, kita coba deh diagram kehadiran siswa pada saat Zoom. Pada saat Zoom meeting. Nah, misalnya kita ingin di rata tengah dan di bold judulnya. Kita tinggal masukkan saja di sini, misalnya kita ingin membandingkan antar kelas. Misalnya di sini kita ganti dengan kelas 11 1, lalu kelas 11 2, selanjutnya kelas 11 3, dan terakhir kelas 11 4. Baik. Kita di sini di baris yang pertama jumlah siswa. Kemudian selanjutnya kita isikan dengan real siswa yang hadir saat itu. Misalnya kelas 11 1 28, 11 2-nya 30, 11 3-nya 29, 11 4-nya misalnya ada 31 orang. Kita tinggal kembali ke Google Docs, kemudian perbarui. Nah, ketika misalnya kita ingin merubah warnanya dengan warna yang lain, maka kita kembali ke spreadsheet, klik diagramnya, double klik, lalu kita ingin merubah misalnya yang kelas 11 1 warnanya ingin warna merah, lalu 11 2-nya misalnya ingin warnanya kuning, lalu 11 4-nya misalnya ingin berwarna hijau. Nah, tampilannya akan seperti ini. Begitu. Kemudian kalau misalnya ingin menambahkan yang lain-lain, teman-teman bisa melihat pada editor diagram di sini. Atau misalnya ingin mengganti gaya diagramnya misalnya dengan 3D. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita kembali ke Google dokumennya di sini. Lalu kita klik perbarui. Nah, datanya kurang lebih akan seperti ini, ya. Begitu, ada yang diagram batang, kemudian datanya dari sini, lalu ada juga diagram kolom. Yang ini diagram kolom, kemudian ada diagram garis, dan ada juga diagram lingkaran. Ini bisa disesuaikan. Besar kecilnya silakan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan manfaat, menambahkan ilmu. Terima kasih yang sudah menyimak. Kami tutup, salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum.